Diminta untuk mengundurkan diri, pemakzulan, kemudian harus mengundurkan diri, harus mundur, dan sebagainya. Tetapi nampaknya ini tidak seindah yang dibayangkan. Barangkali para demonstran berpikirnya dengan pressure yang kuat, Bupati kemudian mengatakan mundurkan diri. Di dalam undang-undang pemerintah sudah jelas bahwa proses untuk impeachment atau pemakzulan atau penghentian Bupati Wali Kota harus diawali dari DPRD, yaitu membentuk hak angket. Nah, kita sudah lihat hak angket kemarin sudah disetujui, kemudian akan diproses, ada pansus. Nah, itu adalah tahap pertama. Sebetulnya ada, ya tergantung ini apakah 5 tahapan ini masyarakat cukup sabar atau akan aktif terus memonitor tiap hari. Ya, mungkin dengan mereka menunggui DPRD, menunggui di alun-alun misalnya. Proses impeachment itu panjang, ya. Jadi yang kedua pemeriksaan. Nah, pemeriksaan ini nanti juga harus berakhir dengan sidang paripurna DPRD. Apakah rekomendasi hasil pemeriksaan oleh pansus itu, apakah kesimpulannya diberhentikan atau tidak? Karena Bupati punya hak untuk ketika ditekan dalam teori demokrasi, bisa punya hak untuk mengundurkan diri atau tidak mengundurkan diri. Nah, ini kebetulan Bupati Sudewo mengambil posisi tidak mau mengundurkan diri. Jadi kalau begitu di mana sekarang bolanya? Bolanya di DPRD. Apakah DPRD akan memproses dan menyimpulkan seperti apa? Apakah dilanjutkan pemberhentian atau dihentikan karena mungkin tidak terpenuhi unsur-unsur penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. Baik, kalau kita melihat fenomena yang terjadi di Kabupaten Pati, di mana masyarakat lokal sangat kuat melakukan proses-proses politik dengan pressure yang sangat kuat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, itu menjadi sesuatu yang relatif baru sebetulnya di dalam praktek tata kelola pemerintahan di Indonesia. Selama ini memang banyak ya orang melakukan komplain, orang melakukan protes terhadap birokrasi atau terhadap pemimpin, tapi biasanya mereka melakukan protes secara silent dengan tidak banyak melakukan move-move atau gerakan-gerakan politik. Tapi yang Pati ini agak spesifik, karena Kabupaten Pati dalam histori kebangsaan Indonesia memang memiliki karakter masyarakat yang cukup berani ketika kepentingan atau ketika kebutuhannya merasa tidak dipenuhi, ketika kemudian terjadi sesuatu yang dinilai oleh masyarakat tidak memenuhi harapan dan aspirasi mereka. Kita punya kasus yang Sukolilo sebelumnya juga di Kabupaten Pati, juga gerakan masyarakat menolaknya cukup lama dan cukup berani melakukan protes atau komplain, bahkan yang sekarang ini saya kira lebih dahsyat ya dari kasus semen Sukolilo waktu itu di Pati Selatan. Nah, apa yang bisa kita cermati dari kasus Kabupaten Pati ini adalah pertama begini, bahwa di dalam iklim demokrasi memang demokrasi itu, demonstrasi itu sesuatu yang positif, sesuatu yang tidak dipersoalkan di dalam sistem demokrasi kita. Artinya orang boleh melakukan demonstrasi. Yang tidak boleh sebetulnya adalah ketika demonstrasi itu dilakukan secara merusak, yaitu anarkis, yaitu menimbulkan ketidaknyamanan, ketidakkondusifan, tidak aman, orang jadi takut, orang jadi terganggu, mengganggu lalu lintas, mengganggu perekonomian dan sebagainya. Nah, ini yang terjadi di Pati adalah karena masa yang hadir itu diawali dari orang selalu mengatakan, ini kan karena bupatinya tidak sabar waktu itu ketika kemudian di-upload kemana-mana bahwa bupati
mengundang tanda petik ya 50.000 orang untuk hadir untuk berdemonstrasi, akhirnya itu dibuktikan oleh masyarakat. Nah ini sebetulnya dalam pandangan saya ini sesuatu yang harus hati-hati. Karena apa? Pemimpin itu menghadapi situasi yang berbeda-beda. Ada karakter masyarakat yang berbeda. Kebetulan masyarakat Kabupaten Kati itu kritis dan berani melakukan demonstrasi, berani melakukan komplain langsung kepada pemimpinnya. Bahkan ketika tuntutan pertama sudah dipenuhi, mereka juga belum berhenti juga, belum puas. Kemudian tuntutan berkembang dari yang awalnya hanya menuntut kebijakan penurunan pajak PBB P2 diturunkan kembali dari 250% kenaikan itu, akhirnya bisa melebar kemana-mana. Ada kasus PHK pegawai, ada kasus manajemen di internal birokrasi, ada kasus pembangunan masjid dan sebagainya. Kemudian bisa kemana-mana. Akhirnya kepemimpinan beliau dalam waktu 5-6 bulan ini kemudian diaudit oleh rakyat itu. Nah, audit inilah kemudian menimbulkan gerakan untuk Pati Bersatu, namanya, melakukan demonstrasi kepada bupati. Tetapi tuntutan pertama pada waktu itu menurunkan pajak PBB sebelum sudah dipenuhi. Tetapi kemudian mereka tidak cukup karena ternyata mereka mengatakan banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Akhirnya bergeser, yang sebelumnya tuntutan hanya diturunkan berubah menjadi diminta untuk mengundurkan diri, pemakzulan, kemudian harus mengundurkan diri, harus mundur dan sebagainya. Tetapi nampaknya ini tidak seindah yang dibayangkan. Barangkali para demonstran berpikirnya dengan pressure yang kuat, Bupati kemudian mengatakan mengundurkan diri. Karena Bupati berpikir bahwa di beberapa kesempatan beliau mengatakan ini hak saya, bahwa saya dipilih secara konstitusional oleh sekian ribuan masyarakat, maka saya tidak mau mengundurkan diri. Nah ini kemudian berdampak panjang karena ini beliau juga di pressure tidak mengundurkan diri, akhirnya bergeser perjuangan ini ke DPRD. Di dalam undang-undang pemerintah sudah jelas bahwa proses untuk impeachment atau pemakzulan atau penghentian bupati wali kota harus diawali dari DPRD, yaitu membentuk hak angket. Nah kita sudah lihat hak angket kemarin sudah disetujui, kemudian akan diproses, ada pansus. Nah itu adalah tahap pertama. Sebetulnya ada 5 tahap. Nah ini baru tahap pertama. Makanya kemarin saya ditanya banyak teman, banyak media, saya katakan ya tergantung ini apakah 5 tahapan ini masyarakat cukup sabar atau akan aktif terus memonitor tiap hari. Ya mungkin dengan mereka menunggui DPRD, menunggui di alun-alun misalnya. Jadi yang pertama kemarin baru adalah proses pengusulan oleh anggota DPRD sejumlah yang memenuhi quorum. Setelah itu baru yang kedua itu adalah pemeriksaan oleh DPRD. Pansus dibentuk, diperiksa, semua diundang, bupati diundang, pemerintah daerah diundang, LSM diundang, demonstran juga diundang, rakyat juga diundang, siapa nanti yang diundang, termasuk ahli-ahli juga diundang, akan ditanya, bener nggak ini melanggar aturan, bener nggak ini sudah layak diturunkan atau diminta berhenti atau mengundurkan diri. Jadi ini yang kemudian membuat suasana tidak semudah yang dibayangkan karena proses impeachment itu panjang. Ya, jadi yang kedua pemeriksaan. Nah, pemeriksaan ini nanti juga harus berakhir dengan sidang paripurna DPRD. Apakah rekomendasi hasil pemeriksaan oleh pansus itu, apakah kesimpulannya diberhentikan atau tidak? Nah, kalau sudah diputuskan, misalnya diberhentikan, maka harus ada rapat paripurna, atau tidak juga harus rapat paripurna. Nah, hasil rapat paripurna itulah yang dikirim ke pemerintah pusat. Dalam ini adalah kementerian dan presiden. Nah, di kementerian itu nanti diolah, akan dicek oleh para ahli, akan dicek, mungkin gubernur juga diundang, mungkin DPR juga akan diundang, akan diklarifikasi macam-macam sampai pada kesimpulan tertentu. Setelah disimpulkan baru mereka akan bertanya kepada Mahkamah Agung.
Mahkamah Agung apakah pertimbangan ini yang bersangkutan sudah memenuhi syarat untuk diberhentikan? Apakah sudah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan proses begini-begini? Baru Mahkamah Agung ngasih fatwa, ngasih pendapat hukum, baru kemudian itu dikembalikan kepada Menteri Dalam Negeri, kepada Presiden untuk memutuskan. Nah, artinya tidak bisa Menteri Dalam Negeri atau Presiden memutuskan langsung, harus mendengarkan fatwa hukum dari Mahkamah Agung. Nah, disinilah saudara-saudara yang kadang-kadang masyarakat merasa penekanannya kok jadi berkepanjangan, jadi ruwet. Ya karena tadi saya katakan, karena bupati punya hak untuk ketika ditekan dalam teori demokrasi, bisa punya hak untuk mengundurkan diri atau tidak mengundurkan diri. Nah, ini kebetulan Bupati Sudewo mengambil posisi tidak mau mengundurkan diri, sehingga proses mulai DPRD itulah dilakukan. Makanya kenapa kemudian kemarin Kementerian Dalam Negeri mengatakan kita tunggu rekomendasi dari DPRD. Jadi kalau begitu di mana sekarang bolanya? Bolanya di DPRD. Apakah DPRD akan memproses dan menyimpulkan seperti apa? Apakah dilanjutkan pemberhentian atau dihentikan karena mungkin tidak terpenuhi unsur-unsur penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. Memang jadi panjang kalau mekanisme impeachment sesuai dengan undang-undang. Tapi kenapa panjang? Supaya objektif, supaya keputusan-keputusan yang dipakai itu objektif. Orang tidak boleh dong orang mengundurkan diri kok karena ditekan, atau orang mundur kok karena tuntutan tertentu. Jadi harus dilakukan secara objektif, secara prosedural, diberi hak untuk bicara baik bupati maupun baik yang pro maupun yang kontra, nanti akan diundang semua supaya keputusannya itu lengkap. Dicek oleh para ahli, ya baru diproses. Karena apa? Kalau ini tidak sesuai dengan ketentuan dan belum inkrah, maka para pihak kan bisa melakukan gugatan balik terhadap proses ini. Makanya kenapa harus hati-hati. Jadi sekarang ketika orang bertanya, kalau begitu bagaimana dengan rakyat Pati? Apakah tetap demonstrasi atau menunggu dan sebagainya? Kalau menurut saya, ya itu hak saudara. Mau demo tidak, itu hak saudara. Tetapi saran saya yang penting adalah tidak mengganggu dan tidak anarkis sehingga membuat ekonomi makin parah, membuat suasana makin tidak kondusif. Karena kalau tidak kondusif terjadi misalnya kekerasan atau anarkisme, pasti aparat keamanan akan turun tangan seperti kasus kemarin. Jadi kalau begitu sekarang bagaimana? Kalau pakai prosedur tata kelola pemerintahan, tata hukum, maka ya sudah kita tunggu bola di DPRD. Nah, mungkin teman-teman sekarang fokus di proses yang ada di DPRD. Seperti apakah di DPRD, dipantau tiap hari, dimonitor tiap hari. Semoga hasilnya kemudian bisa menyelesaikan masalah. Tapi tentu mesti ada yang tidak puas. Misalnya ini keputusannya dilanjut, diberhentikan, ada yang puas, ada yang tidak. Atau sebaliknya juga ada yang puas. Yang penting adalah bahwa hukum adalah panglima. Bahwa mekanisme hukum itu yang harus didahulukan supaya tidak menimbulkan selain gugatan menimbulkan ketidakadilan terhadap hak-hak politik warga negara. Karena siapapun di situ punya hak politik, baik masyarakat, pemerintah maupun bupati sekalipun. Saya kira itu. Pak, mungkin apa? Itu mekanisme kalau dilalui butuh berapa lama kira-kira Pak? Mekanisme dilalui itu tergantung DPRD-nya mau cepat apa lambat. Misalnya DPRD misalnya dalam sehari misalnya maraton gitu mengundang 5 atau 6 narasumber, mengundang stakeholder yang dicek, kemudian rapat bisa maraton, ya mungkin bisa hanya beberapa waktu lah, mungkin bisa 1, 2 atau 3 bulan. Tetapi kalau prosedur di DPRD-nya panjang, ya mungkin bisa lebih dari itu. Ya pengalaman di banyak negara atau di daerah lain memang ini agak baru ya, impeachment ini agak baru. Tapi di tempat lain, kalau prosedur DPRD biasanya memang cukup lama. Nah inilah kenapa kemudian kemarin para aktivis, para media juga bertanya, lah kalau begitu berarti harus ditungguin oleh masyarakat. Saya kira ya terserah, karena itu kan hak politik. Kita sebagai pakar pemerintah hanya menunjukkan bahwa kalau ini mengundurkan diri akan seperti ini, kalau tidak maka akan seperti ini, dan prosesnya itu tentu tadi tidak panjang. Karena kenapa? Supaya semua
tidak dirugikan. Semua dicek, data dicek, di DPR dicek. Ya kan supaya bekerja. DPRD Pansus juga harus orang yang paham hukum. Mungkin Pansus juga perlu waktu untuk mengundang ahli hukum, ahli politik, ahli sosial untuk memastikan, ahli kebijakan publik untuk memastikan bahwa prosedur ini sudah dipenuhi. Nah, itu persoalannya. Jadi kalau kembali soal cepat apa lambat tergantung bagaimana mekanisme di DPRD. Apakah di situ ada percepatan atau tidak. Tapi kalau normal-normal ya harus bersabar, prosesnya memang tidak bisa sangat cepat. Oke. Kalau menurut Pak Teguh, Pak Sudewo atau Bupati dalam hal ini sudah memenuhi syarat nggak dianggap melakukan pelanggaran? Sebetulnya ini kan masuk ke materi perkara ya. Kalau di dalam politik itu yang ada itu kan demand and support ya, tuntutan dan dukungan. Jadi kalau menurut saya dikembalikan aja ke mekanisme hukum Pak. Karena kalau sampai justifikasi apakah ini memenuhi syarat untuk diberhentikan apa tidak, itu bisa multi tafsir. Tetapi kalau dilihat bahwa masyarakat sudah menolak begitu panjang, begitu masif, mungkin akan banyak pertimbangan. Dan nanti ada Mahkamah Agung. Kita harus kembali ke teori bahwa Panglima adalah hukum adalah Panglima. Jadi itu yang harus didorong supaya menghasilkan keputusan yang benar. Oke, kalau menurut Pak Teguh kan sebelumnya awalnya persoalan kenaikan pajak, ya. Lalu sudah dipenuhi juga tidak jadi naik dibatalkan. Kenapa ini masih terus berlanjut dan bahkan tuntutannya kemudian melengsarkan? Kira-kira ada agenda apa di balik? Saya kira yang namanya politik itu selalu kan pertarungan kepentingan. Di balik itu mesti ada kepentingan. Para tokoh-tokoh bertarung, para tokoh-tokoh berhubungan satu yang sama lain. Jadi sebetulnya itu dalam hal politik itu sebetulnya hal biasa ya ketika orang kemudian di-pressure karena alasan ini kemudian tidak puas ke sana. Menurut saya solusinya hanya satu. Biarkan aja berproses dengan aturan hukum. Karena kalau nanti mengatakan ini melanggar aturan, ini memenuhi, nanti orang akan subjektif. Tapi kalau sudah masuk ke proses hukum, tadi ada fatwa Mahkamah Agung, itu kan diisikan oleh para pakar ya, para ahli. Jadi saya kira itu tidak akan ada masalah. Maksudnya tuntutan dari semula pajak kemudian dipenuhi tapi masih berlanjut pelengseran, itu kira-kira ada agenda lain dari kepentingan politik? Itu tidak mungkin tanpa tunggangan tuh ya, ora mungkin namanya politik. Artinya mesti ada aktor-aktor di balik itu dan itu sebetulnya natural supaya kepentingan itu tidak tabrakan satu sama lain. Ya sudah diuji di proses hukum, itu aja solusinya. Jadi, ya kan? Karena nanti kalau ini diputuskan, ini nggak puas, diputuskan nggak puas. Tapi kalau pengadilan kan ya sudah diputuskan di pengadilan, kalau nggak puas digugat di pengadilan, akan selesai. Oke, kalau menurut Pak Teguh, kasus ini misalnya nanti terjadi pelengseran gitu, itu kira-kira menjadi presiden yang baik apa yang buruk untuk kepala daerah ke depan? Dua perspektifnya. Kalau dalam teori demokrasi, teori partisipasi, ya ini pelajaran positif ya agar bupati lebih hati-hati mengambil keputusan. Agar kepala daerah hati-hati ketika berhadapan dengan publik, hati-hati ketika mengeluarkan statement, itu positifnya di situ. Ya, negatifnya satu, kalau ini kemudian menjadi tren, bisa juga nanti membuat daerah lain di-pressure dengan alasan yang yang berbeda-beda. Akibatnya apa? Akibatnya kemudian terjadi proses yang tidak kondusif. Pola-polanya jadi tidak positif gitu loh, menghasilkannya menjadi kurang bagus gitu. Terakhir Pak, pesan buat kepala daerah yang lain supaya bisa membangun pola komunikasi yang baik dengan rakyat. Saya kira pesan saya untuk para kepala daerah ya, baik bupati, wali kota, gubernur, agar lebih cermat ketika membuat keputusan, agar melibatkan banyak pihak sebelum keputusan itu diambil. Misalnya ya udah dengan partisipasi, mengundang orang untuk hadir, mengundang pakar untuk hadir, ya kan, supaya lengkap hasilnya supaya lengkap, tidak menimbulkan ketimpangan di dalam membuat keputusan, sehingga keputusan ketika ada penghitungannya, apa dampak ekonominya, dampak sosialnya, dampak psikologisnya, dampak politiknya, kalau ini naik, kalau ini tidak naik. Nah, itu yang harus disiapkan supaya menghasilkan sebuah keputusan yang diterima bulat oleh masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua,
bupati, wali kota, gubernur juga perlu hati-hati ketika berstatement. Karena statement pemimpin itu kan dikutip atau disiarkan dan itu kemana-mana gitu. Namanya pemimpin kan bicaranya, omongannya kan pasti di-copy kemudian disebarkan kemana-mana. Yang bisa saja penyebarannya bisa terpisah-pisah sehingga tidak utuh, akhirnya bisa menimbulkan multitafsir. Jadi saran saya, hati-hati dalam berkomunikasi politik, dilakukan proses yang mendalam sehingga semua lengkap dan tidak ada efek-efek negatif di kemudian hari.